Baik teman-teman, di sini Gukes Domaraju sebagai pemegang buah putih memulangkah dengan pion ke-4, dibalas kuda ke F6, pion ke C4, lalu E6, kuda ke F3, dan di sini B6 mempersiapkan juga fianchetto, ini dinamakan dengan Queen's Indian Defense. Berlanjut dengan G3, lagi-lagi juga mempersiapkan fianchetto, gajah G6. Di sini B3 mensupport pion, lagi-lagi juga mempersiapkan aktifnya gajah ke B4 skak. Gajah menutup, dan kita lihat teman-teman bagaimana akses gajah ini mencoba supaya gajah tidak langsung ke B2 tetapi tentunya menutup tempo skak. Dan saat ini gajah mundur kembali ke E7, gajah ke G2, dan masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Dan Dingliren melanjutkan langkah inisiatif dengan pion ke D5 menawarkan pertukaran pion. Di sini juga terlihat bahwa pion ini diancam 2 kali, kuda ke C3 teman-teman. C6 mensupport pion sentral. Apabila dicoba dengan mendapatkan pion dia memukul pion C, pion memukul kembali dengan harapan teman-teman. Di sini gajah memukul pion, masalahnya kita lihat bahwa diagonal ini terbuka, jadi gajah wajib mundur. Apabila diterima misalkan, masalahnya kuda ke E5 membuka gajah teman-teman, sehingga gajah ke D5, kuda akan memukul gajah, pertukaran terjadi, benteng ke C1, dan kita lihat teman-teman kompensasi dari putih bahwa perwira lebih aktif sedangkan hitam belum aktif teman-teman. Untuk itulah kita kembali di dalam posisi seperti ini. Dingliren mencoba C6, maka gajah ke F4 saat ini, dan inilah sebuah langkah trik ke depan, percaya itu tidak teman-teman. Dan kuda ke D7 opsi terbaik. Saya akan menunjukkan kepada Anda apabila Dingliren lagi-lagi saat ini pion D memukul pion C, apa yang coba dipersiapkan oleh Gukes. Pion memukul kembali, apabila gajah memukul pion ini sudah berbeda teman-teman, karena gajah akan memukul kuda. Lihat benteng menerima kuda ke E5, maka kita lihat saat ini mengancam gajah, juga mengancam pion memforking ke depan. Gajah ke D5, di sini E4 masalahnya teman-teman. Dan kita lihatlah bahwa gajah terjebak. Sangat-sangat menarik tentunya. Untuk itulah di dalam posisi ini langkah terbaik direspon oleh Dingliren yaitu dengan kuda ke D7. Berlanjut dengan pertukaran pion C memukul pion D, pion E menerima kembali, kuda ke E1 lagi-lagi mereposisi ke depan, benteng ke E8, lalu kuda ke D3, dan kuda ke F8. Begitupun dengan hitam mencoba sebagai defender, mereposisi ke depan menantang gajah. Gajah ke G5 langsung saat ini, kuda ke E6, maka menukarkan memutuskan gajah terhadap kuda, gajah memukul kembali. Dan di sini juga kita lihat teman-teman bahwa pion terancam 2 kali, lalu E3 dimainkan oleh Gukes Domaraju. Dan sekarang jadi pertanyaan, apa coba kombinasi yang dipikirkan oleh Dingliren? Apa yang dibuat Dingliren di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan kuda ke C5, dan komputer pun memberikan langkah ini adalah keputusan langkah brilian. Dan pion tentunya menerima teman-teman, karena apa? Di sini kita lihat bahwa kuda terancam teman-teman, dan kuda ini juga dipin oleh gajah terhadap benteng. Sehingga pion menerima, maka gajah saat ini memukul kuda mengancam benteng, benteng ke C1, dan menteri ke F6 saat ini mensupport gajah. Dan kita lihat bagaimana aktifnya perwira dari hitam. Maka menteri ke C2 menambah tekanan, D4 saat ini mensupport gajah, pion C memukul pion B, berlanjut pion A menerima, benteng ke D1, dan di sini benteng ke D8. Dilanjutkan dengan pertukaran pion, maka tentu gajah menerima kembali. Dan kita lihat teman-teman, di sini juga pion terancam ke depan. Mungkin sebuah kombinasi ke depan gajah memukul kuda, dan tidak mungkin menteri menerima, karena kita lihat ancaman terhadap pion cukup berbahaya. Kuda ke F4 berlanjut saat ini, maka G5 lagi-lagi mengusir kuda, dan kuda ke H5 teman-teman. Sangat fatal apabila di dalam posisi ini dicoba kuda mundur. Karena apa teman-teman? Gajah sudah bisa memukul kuda. Benteng dapat menerima bang, masalahnya menteri akan memukul pion skak teman-teman. Pertukaran terjadi, gajah memukul menteri skak, membuka benteng, mengancam benteng. Di sini pun kualitas dari hitam lebih baik. Oke, untuk itulah di dalam posisi ini kuda tidak kembali ke D3 tetapi dengan advance ke H5. Berlanjut dengan menteri ke H6 saat ini mengancam kuda, gajah ke F3, lalu C5 mensupport juga gajah ke depan, G4 saat ini menambah support terhadap kuda, dan langkah inisiatif membongkar dengan G5. Apa yang harus dilakukan? Kuda ke G3 saat ini. Sebelumnya teman-teman, bagaimana jika menteri menerima pion ini misalkan? Masalahnya gajah ke C8 teman-teman mengancam menteri. Menteri kembali, benteng ke F8. Kita lihat bagaimana pengorbanan pion membuka file F.
Apa yang harus dilakukan teman-teman? Tidak mungkin mundur karena gajah memukul pion ke depan skak. Menteri sudah menghalangi tentunya. Menteri ke C4 skak misalkan, maka Raja ke 8 Menteri ke E2 diusir saja teman-teman. Menteri ke D3, maka gajah bisa saat ini memukul pion skak. Dan setelah Raja menerima, maka gajah saat ini memukul pion. Dan kita lihat teman-teman bahwa gajah sedang dipin. Di sini juga kuda akan tumbang. Dan ke depan juga ancaman cukup mematikan dari hitam. Untuk itulah teman-teman, kita kembali ke partai aslinya. Di sini tidak diterima oleh menteri, tetapi dengan kuda langsung mundur ke G3. Maka pion F memukul pion G saat ini. Kuda ke F5 teman-teman terlebih dahulu mengancam menteri. Menteri ke F6, maka gajah ke 4 saat ini, dimana juga memperkuat kuda, juga ke depan mengancam pion H7. Pion ke H5 saat ini teman-teman. B4, Raja ke F8 melepaskan ada tempo skak ke depan. Dan apa yang harus dilakukan di sini cukup netral, yaitu dengan A3, tetapi terjatuh tidak teman-teman. Ini adalah langkah blunder yang ditunjukkan oleh komputer. Sebelumnya teman-teman memang sedikit berbeda bahwa A4 justru opsi terbaik. Semisal H4 saat ini, karena ini juga respon yang akan kita lihat, maka B5, dimana setelah gajah mundur, di sini kuda dapat langsung juga memukul gajah, pertukaran, lagi-lagi pertukaran terjadi, dan gajah ke C6, dimana ini pun sama-sama solid, benteng ke 8, dan kita lihat teman-teman, ini pun masih bisa dikatakan sebanding. Namun yang jadi pembeda ketika dimainkan oleh Gukes, yaitu dengan pion ke A3, maka H4 saat ini, benteng ke I1, masalahnya benteng langsung juga memukul gajah teman-teman. Sangat-sangat menarik. Di sini menteri menerima, maka lagi-lagi teman-teman sebuah tantangan. Apa langkah brilian yang dimainkan oleh hitam di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Percaya atau tidak, langkah itulah dengan gajah ke D3 dan ini langkah brilian teman-teman. Apa yang harus dilakukan di sini menteri ke E6? Sebelumnya apabila dicoba semisal menerima gajah ini, masalahnya gajah sudah bisa memukul pion skak, membuka benteng mengancam menteri. Sangat-sangat menarik, dan di sini juga kuda selanjutnya akan tumbang. Kita kembali menteri ke E6, maka pertukaran terjadi dan gajah saat ini memukul kuda mengancam benteng. Tentu benteng saat ini juga langsung memukul pion. G3 saat ini, maka pion memukul pion memukul kembali. Pion B memukul pion C, akan tetapi terjatuh tidak setelah gajah ke H3. Di sini juga Gukes Domarajo menyerah karena ancaman ke depan, dan di sini tidak bisa pion memukul pion karena sedang dipin oleh gajah. Dan apabila kita lanjutkan Raja semisal ke H1 menghindar, maka pion menerima, langsung juga mempersiapkan promosi. Raja ke H2, di sini pion promosi terpaksa ditukarkan. Dengan jelas teman-teman, skala Super Grandmaster kita lihat unggul 2 perwira, jelas unggul permainan. Baiklah teman-teman, di sini Grandmaster Gukes Domarajo Putih memulangkah dengan pion ke 4, dibalas dengan liren E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Tentunya pembukaan Itali di papan. Kuda ke F6 pertahanan 2 kuda, lalu D3 mensupport pion sentral, gajah ke C5, dan C3 saat ini. Selain mendukung pion ke B4, juga ke sentral ke depan ke D4. Direspon dengan pion ke D6, lalu pion ke A4 saat ini. Kemungkinan ke depan ada threat untuk menjebak gajah teman-teman. Oleh sebab itulah dicegah hal ini dengan A5 mencegah tentunya pion ke B4, maka gajah ke G5 mengepin kuda, pion ke H6 mengusir gajah, gajah langsung mempertahankan juga pinan, gajah ke A7 berlanjut, dimana juga mempertahankan diagonal. Kuda ke A3 bermanuver ke depan ke petak penting B5, lalu menteri ke E7. Kuda ke B5 fokus rencana menekan juga gajah dan masih merasa penting gajah untuk menguasai diagonal. Gajah ke B6 dari ding liren. Bagaimana melanjutkan saat ini? Menteri ke B3 teman-teman untuk juga memantau ke depan pion lemah F7. Dan perlu diketahui teman-teman, memang terlihat juga dalam posisi seperti ini cukup normal. Bagaimana jika putih memutuskan untuk rokade? Mengapa ini tidak dilakukan oleh Gukes? Karena hitam punya balasan yang cukup baik, yaitu dengan G5 teman-teman. Gajah mundur dan H5 menjebak ke depan. Apabila H3 dengan ide ke depan H4 gajah menyelamatkan diri ke H2, maka G4 akan mendobrak teman-teman sayap raja. Pertukaran pion terjadi, gajah menerima. Kita lihat di sini juga kuda dipin, dapat ke depan melakukan rokade sayap menteri, menghubungkan benteng, langsung juga memajukan pion. Di sini pun keunggulan signifikan bagi hitam. Dan oleh sebab itulah teman-teman, Gukes tidak melakukan rokade, melainkan di dalam posisi seperti ini menteri ke B3. Pion ke G5 saat ini, maka gajah mundur saat ini,
lalu rokade dari Dingliren dan rokade sayap menteri juga dari Gukes menyetujui rokade secara berseberangan dan permainan akan berlangsung agresif. Kuda ke H5 dimainkan menekan juga gajah, pion ke D4 mendobrak juga sentral. Pertukaran terjadi, kuda menerima, dan G4 saat ini langsung juga mengusir kuda teman-teman. Kuda ke H4, di sini gajah terlebih dahulu memukul kuda. Mengapa ini sangat penting? Apabila di posisi ini Dingliren langsung misalkan menerima pion sentral, masalahnya benteng ke I1, menteri mundur teman-teman, maka kuda akan memukul kuda, di mana pion menerima, gajah akan memukul pion teman-teman, tempo mengancam benteng. Pion menerima, maka menteri memukul gajah. Di sini pun posisional lebih baik dari putih. Oleh sebab itulah, bagaimana di dalam posisi seperti ini terlebih dahulu gajah menerima kuda, sehingga tidak berlaku di masa depan ada trik ini teman-teman. Maka pion menerima, barulah saat ini Dingliren, menteri memukul pion sentral, benteng ke I1, menteri ke H7. Dan kita lihat, tidak ada lagi gajah, sehingga threat untuk gajah memukul pion tidak bisa lagi dilakukan, benteng ke D2 dimainkan. Sebelumnya teman-teman di dalam posisi seperti ini bahwa gajah ke D3 adalah sebuah pilihan. Menteri ke G7 membawa kuda ke G6 memanfaatkan bahwa pion F7 sedang dipin. Kuda misalkan langsung menerima pion. Menteri ke D5 di sini juga menekan kuda. Kuda memukul gajah, pertukaran terlebih dahulu kuda memukul benteng, raja menerima, pion memukul kuda, dan ini pun masih cukup sebanding. Namun rupanya Gukes lebih memilih mungkin ke depan menumpuk benteng di file D, yaitu dengan benteng ke D2, mungkin menumpuk benteng juga mensupport pion atau bahkan menumpuk benteng di file E. Di sini gajah ke D7 dilanjutkan, tentunya semua berkembang, benteng sudah terhubung, dan gajah baru ke D3. Yang jadi pertanyaan, mengapa bang dengan aktifnya gajah mengorbankan pion B7, mengapa pion ini tidak diterima? Masalahnya ini pion beracun, karena kuda akan terlebih dahulu memukul gajah, pertukaran, kuda ke B4. Kita lihat teman-teman, bagaimana benteng terhubung saat ini ke depan, diagonal ini juga dibatasi, dan ini juga benteng tidak lagi terhubung, maka jelas di sini pun bahwa posisi dari hitam lebih baik. Dan oleh sebab itulah Gukes tidak menerima pion B7 ini, tetapi gajah baru ke D3, menteri ke G7, gajah ke F5 menawarkan gajah. Pertukaran terjadi, gajah mukul gajah, kuda menerima menekan menteri, menteri ke G5, di mana selain menekan kuda mengepin juga benteng. Menteri ke B5 saat ini mensupport kuda, benteng ke E8 menawarkan pertukaran, benteng ke E3 supaya disupport oleh pion, kuda ke G7 saat ini menawarkan juga kuda. Kuda memukul kuda, maka raja menerima. Di sini D5 teman-teman, di mana selain mengancam kuda, tidak juga menawarkan menteri. Karena apabila dicoba di dalam posisi benteng ke E2 menumpuk benteng misalkan, yang harus dilakukan oleh hitam ialah dengan benteng memukul benteng teman-teman. Karena apabila dicoba oleh hitam, di mana meninggalkan pion ini justru diterima pion ini misalkan, masalahnya teman-teman, menteri akan memukul menteri terlebih dahulu, tempo skak pertukaran, lalu mendapatkan benteng saat ini, maka jelas putih unggul kualitas dan juga unggul perwira. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi seperti ini, dipilih tentunya D5, maka saat ini benteng terbaru memukul benteng, ini opsi terbaik dari Dingliren. Pion menerima, barulah kuda ke B4, di mana juga sentralisasi teman-teman, membatasi juga ke depan, menteri dapat aktif ke depan, di mana juga untuk membatasi diagonal ini. Menteri saat ini menerima pion mengancam benteng, benteng ke E8 menekan pion, gajah ke F4 selain mengancam menteri mensupport pion. Menteri ke F5 kita lihat sudah dikuasai diagonal sesuai fokus sebelumnya. Menteri ke B5 mengancam benteng. Di sana teman-teman, sebuah keputusan yang cukup menarik dari hitam. Anda pos video ini, apa yang dimainkan oleh Dingliren? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan. Sebelum menyelamatkan benteng, ia terlebih dahulu kuda ke A2 skak, dan ini opsi terbaik. Tentunya raja berpindah ke D1, membawa menteri ke B1 skak, raja ke E2, dan lagi-lagi tidak menyelamatkan benteng, menteri ke G1 teman-teman. Di sini raja ke D3, karena apabila dicoba menerima benteng ini oleh menteri, masalahnya kuda ke C1, percaya atau tidak, ini langsung skakmat teman-teman. Sangat-sangat menarik. Maka di dalam posisi raja ke D3 menghindar, maka kuda ke B4 skak,
Di sini Raja ke D4, Menteri ke E1 lagi-lagi tidak bisa dimakan benteng hitam karena di sini benteng terancam. Benteng ke D3 tidak langsung kuda tentunya menerima lagi-lagi Menteri ke E2. Tidak lagi bisa diterima teman-teman, benteng akan tumbang ke depan. Benteng ke C3, maka Menteri ke D2 skak, Raja ke C4, dan setelah benteng ke E4 skak sekaligus menyelamatkan diri. Di sini juga bahwa Gugas Domarajo menyerah. Mengapa menyerah? Apabila dilanjutkan Raja ke B3, maka Menteri ke D1 skak, benteng menutup dimakan saja. Raja berpindah, Menteri ke A1 skak, satu-satunya ke B3, Menteri ke A2, hasilnya adalah skakmat.